أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh siksa neraka itu sangat pedih. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan Jahannam dipenuhi isinya dari golongan jin dan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskannya di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 di ayat 179. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh benar-benar kami memenuhi untuk menjadi isi neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, yang mayoritas penghuni yang memenuhi Jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia disebutkan sebagai pengisi hingga memenuhi Jahannam dari golongan
jin dan manusia karena yang mendapatkan taklif atas syariat Allah yang risalahnya disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-jinnu wal ins. Mengapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah anugerahkan hati yang bisa memilah, memilih, menimbang mana yang mesti diperbuat untuk dia selamat. Ternyata hatinya tidak berfungsi, hatinya tidak berguna, menjadikannya hawa nafsu sebagai panglima dan syaitan yang menjadi ikutannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah telah berikan kepada mereka itu penglihatan yang semestinya dengan bisa melihat untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, untuk menjadikan dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata adalah akses untuk bisa melihat, dengan melihat bisa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yubsiruna biha. Tidak dipergunakan anugerah bisa melihat itu untuk bersyukur, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihatnya adalah hal yang haram. Yang dilihatnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka sudah Allah berikan alat untuk dia bisa mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat yang dibacakan, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Namun ternyata pendengarannya tidak menjadikannya dia taat, malah mendengarkan hal yang maksiat, yang merusak pendengarannya pun didengarnya. Sonhorek diikuti, ditonton, didengar, dibiayai, padahal tidak mungkin secara normal telinga suka, karena membuat getaran dahsyat tidak hanya bagi dia, benda-benda pada nggak suka. Kaca pecah, genteng gogrok. Jamaah rahimakumullah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan adallu, lebih sesat, adallu, lebih hina. Kalau binatang tidak memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan berupa pendengaran, berupa penglihatan, maklum binatang ini manusia sebagai khalifatullah fil ardi, manusia sebagai penerima risalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal nikmat bisa memiliki hati, bisa berpikir, bisa berbicara,
Dia tidak tahu, sehingga lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Orang yang beriman sangat takut karena Allah memberitahukan bahwa zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan yang masukin neraka adalah mereka, sehingga menjadikannya takut, ingin menempuh jalan selamat dari neraka. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, di 4 tempat bahasan. Di antaranya di dalam kitab Ar-Raqaq, di hadis yang ke-6530, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala di ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan yang terjadi di muka bumi sebagai pertanda terjadinya hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi dengan goncangan dahsyat itu hingga mengeluarkan seluruh yang ada di perut bumi. Bukan hanya bumi lapis pertama yang bergoncang, hingga 7 bumi. Bumi yang kedua lebih lebar dari bumi yang pertama. Bumi yang pertama dan kedua lebih kecil dari bumi yang ketiga. 7 bumi bergoncang, lebih dahsyat dari goncangan yang paling dahsyat di muka bumi yang sekarang ini.
Jamaah rahimakumullah, yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada saat hari kiamat terjadi, engkau akan menyaksikan seorang ibu yang sedang menyusui putra atau putrinya, amma arda'at. Ketika dia sedang menyusui, menjadi lupa akan putra-putri yang masih minum ASI seorang ibu, ibunya lupa. Saking dahsyatnya ketika itu. Apalagi sesuatu yang tidak bersama di buayannya, keluarganya, bayi yang ada di buayannya itu menjadi dia lupa, lari, ingin menyelamatkan diri. Betapa dahsyatnya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, kata Allah. Ketika wanita-wanita yang hamil, dengan dahsyatnya huru-hara kejadian ini, maka serta-merta janin yang ada di kandungannya itu keluar dari rahimnya, walaupun belum waktunya. Sangat dahsyat sekali. Allah menggambarkan dahsyatnya. Yang pertama menyusui, yang kedua janin yang di kandungan. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Ketika itu manusia engkau akan saksikan dalam keadaan mabuk, tidak bisa berjalan tegak. Keadaannya sudah tidak lagi sehat akalnya. Wa ma hum bisukara, padahal bukan sedang mabuk, tapi perilakunya seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi dikarenakan keadaan yang sangat dahsyat, yang itu merupakan siksa Allah yang pedih. Makanya orang-orang yang beriman, walau memiliki keimanan seberat zarrah, seberat debu, tidak akan menyaksikan huru-hara hari kiamat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Imran bin Husain, bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ayyu yaumin dzaka? Tahukah kalian itu terjadi pada saat apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab para sahabat, tidak mendahului terhadap Allah dan Rasulnya di dalam berucap, apalagi dalam berbuat, apalagi di dalam berkeyakinan. Berkeyakinan, berbuat, berucap, mengikuti yang diajarkan, yang dibimbingkan, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini ketika Nabi masih hidup, masih bersama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka hanya boleh menjawab wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena beliau sekarang sudah wafat. Para sahabat menjawab karena masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jamaah rahimakumullah, Nabi kemudian bersabda, "Zaka yaumun yunadallahu Adam
Itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam riwayat sahabat yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 itu. Yaqulullahu, kata Nabi, yaqulullahu, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis apa? Hadisul Qudsi. Yaqulullahu, Allah berfirman, kata Nabi, ya Adam, wahai Adam. Kita semua tahu siapa Nabi Adam? Abul Bashar, bapak manusia, manusia yang pertama. Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ini yang dibimbingkan oleh bapak kita ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kami dengan bahagia memenuhi panggilanmu itu ya Allah. Wal khairu fi yadaik, dan semua kebaikan itu berada di tanganmu ya Allah. Ini yang mesti kita lakui di dalam hidup ini. Segera datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil di setiap masuk waktu salat, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera datang. Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik, untuk kita selamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menjelaskan, yaqul, dia Allah berfirman, akhrij ba'tsan nar. Wahai Adam, keluarkan ba'tsan nar. Wa fi riwayatin ada lafaz akhrij nasiban minan nar. Qala wa ma ba'tsun nar. Apa yang dimaksud dengan ba'tsun nar atau nasibun minan nar? Yang dimaksudkan dengan bagian dari neraka, maksudnya adalah min kulli alfin tis'ami'atan wa tis'ata wa tis'in, yaitu dari anak cucu keturunanmu wahai Adam, dari setiap 1000 orang maka satu yang akan selamat dan masuk surga, sedangkan yang tersisa 999 itu akan menjadi penghuni neraka. Informasi ini menjadikan para sahabat menangis, sedih. Dari 1001 yang selamat. Ini berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang Allah firmankan dalam hadisul Qudsi, sehingga betapa pentingnya peringatan ini. Imam Bukhari di kitab Sahihnya menyebutkannya sebanyak 4 kali.
di kitab yang berbeda, di bahasan yang berbeda. Kemudian para sahabat dengan tertunduk mengatakan, "Ya Rasulullah, satu, lalu bagaimana kami?" Sedih, tertunduk, menangis. Ini para sahabat Nabi, generasi yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat. Sahabat menangis. Bagaimana kami, ya Rasulullah? Kalau cuma satu dari 1000. Ini nasihat bagi kita. Betapa pentingnya kita mencari jalan selamat di dalam kehidupan singkat ini. Maka penting 10 hal yang menjadikan kita selamat itu untuk ada di dalam diri kita. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khasyatullah azza wa jalla wa taqwahu. Takut kepada Allah dengan senantiasa bertakwa kepadanya. Kita sudah dapatkan penjelasannya. Khasyatullah itu amalul qalbi, amalan hati. Hati selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati yang takut kepada Allah hanya berisi satu, al-iradah li'a'mali salihah, untuk selalu berbuat kebaikan. Tidak ada kerentek hatinya untuk melakukan dosa, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan. Tidak ada bagi orang yang hatinya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di amalannya bi fi'lil ma'murat wa tarkil munhiyat, amalannya selalu melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Karena takwa Allah itu amalul jawarih, amal organ tubuh. Kalau Allah anugerahi mata, kemudian tidak dipergunakan untuk menjadikan Allah ridha dan cinta kepadanya, maka dia berarti kufur nikmat, khianat akan amanat, bisa melihat. Mata digunakan untuk nonton yang tidak Allah ridhai, untuk menyaksikan yang Allah benci. Kaki melangkah kepada hal-hal yang Allah murka. Maka jamaah rahimakumullah, kita mesti selalu menjaga keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 61, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Wa yunajjillahu, Allah menyelamatkan, diselamatkan oleh Allah orang-orang yang mereka benar-benar ittaqau, benar-benar bertakwa kepada Allah, bimafazatihim,
dengan mendapatkan tempat istimewa yang menjadikan dia bahagia, selamat, sejahtera. Di mana tempat itu? Mafazatul mu'minin al-muttaqin. Di mana tempat itu? Tempat yang menjadikan dia mulia, bahagia, sejahtera, bergembira. Di mana? Fil jannah. La yamassuhumus su'. Tidak akan menyentuh terhadapnya as-su'. Tidak akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenai padanya kejelekan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita, tidak akan sedih. Siapa? Alladzina taqaw. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Makanya kita renungi. Apa yang tangan sentuh, apa yang tangan pegang, apa yang tangan arahkan ke mulut, apa yang ditandatangani, apa yang ditulis, apa yang lisan ucapkan. Karena panca indera itu adalah nikmat sekaligus amanat. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, yang pernah saya sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa panca indera, organ tubuh ini adalah merupakan nikmat Allah. Allah yang memilikinya, kita dititipi, dipergunakan untuk apa? Di surah Fussilat ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami benar-benar menyelamatkan orang-orang yang mereka beriman dan mereka benar-benar yattaqun, selalu bertakwa kepada Allah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala di surah An-Naml ayat 53, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ditegaskan kembali, dan kami benar-benar menyelamatkan terhadap orang-orang yang mereka beriman dan mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis surah An-Naml ayat 53, surah Fussilat ayat 18. Pengulangan yang persis ini untuk kita ingat selalu. Kalau kepingin tidak termasuk 999 dari 1000. Makanya ketika para sahabat menangis, sedih. Bagaimana kita? Padahal para sahabat sangat luar biasa. Di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, orang-orang mulia, ada sahabat Ahlul Badr, ada syuhada Uhud. Mereka pada ngeri. Bagaimana dengan kita? Apa merasa aman? Perilakunya menyimpang, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya perhatikan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, jatuh kepada kesyirikan, tidak ada secercah di wajahnya cerah, tidak ada, gelap, rumahnya tidak ada cahaya sama sekali.
padahal mendapatkan penghargaan. Saya lihat di rumahnya ada penghargaan dari kirab budaya. Banyak sertifikat kirab budaya. Mengerikan wajahnya. Itu di dunia. Makanya indah sekali perkataan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa taqwa fil asli, makna takwa asalnya adalah ma'khuzatun minal wiqayah, diambil dari al-wiqayah, perisai, benteng. Wa min ahsani ma urrifat bihi qaulu Talq bin Habib rahimahullah. Ini pernah kita bahas nukilannya. Dan yang paling indah definisi takwa adalah yang diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Yang dinukil perkataan Talq ini oleh banyak ulama, seperti disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud. Berkata Talq bin Habib rahimahullah ketika ditanya, "Sif lana at-taqwa." Aku mohon engkau jelaskan kepada kami tentang at-taqwa. Faqala, "At-taqwa amalun bi ta'atillah, raja'a rahmatillah, ala nurin minallah, wa taqwa tarku maksiatillah, mukhafata iqabillah, ala nurin minallah." Takwa itu berbuat ketaatan kepada Allah dengan berharap memperoleh rahmatnya Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Dia takut berbuat maksiat itu, dia semangat berbuat taat itu karena ilmu. Pentingnya kita ngaji, pentingnya kita mengkaji kitabullah wa sunnah. Takwa meninggalkan maksiat kepada Allah, mukhafata iqabillah, karena takut akan siksa Allah, takut akan murkanya Allah. Ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah. Wala syakka anna man adda faraidil Islam wa wajibatid din wajtinaba al-muharramat wal atham fa innahu an-naji al-muflih fid dunya wal akhirah. Maka tidak diragukan lagi, wala syakka la raiba, bahwa barang siapa yang ada, menunaikan, mengerjakan, mengamalkan kewajiban-kewajiban di dalam Islam yang telah difardukan dan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Ibu-ibu yang menutup aurat, memakai pakaian sesuai syariat, itu adalah benteng dari neraka. Seorang suami yang dia berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan jalan yang ma'ruf kepada pasangannya, begitu pula seorang istri, itu jalan menuju surga, sebab menjadikannya an-najah minan nar. Istri yang di pagi-pagi menyiapkan minuman hangat bagi suaminya, kepergian suami diantar dengan senyum menawan, walaupun sakit gigi, senyumnya menawan. Suami mau berangkat, itu jalan selamat dari neraka. Suami datang disambut dengan senyum manis, itu
jalan yang menjadikan selamat dari neraka. Wajtinabal muharramat wal atham fa innahu huwan naji al mufli fid dunya wal akhirah. Menjauhi segala yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, maka sesungguhnya itu adalah an-naji, menjadi orang yang selamat, al-muflih, orang yang bahagia, sukses dunia akhirat. Makanya sabar itu indah. Sabar dalam taat, sabar tidak bermaksiat, sabar mendapatkan musibah yang menjadikan kita sedih. Dia bersabar. Itu indah. Makanya pahala kesabaran itu tidak terhingga. Allah membalas pahala sabar dengan balasan bighairi hisab, tanpa batas. Maka mari kita berjihad atas diri kita agar kita selamat. Jamaah rahimakumullah, Bakar bin Junais sebagai penutup di poin yang ketiga yang menjadikan kita selamat dari neraka. Kaifa yakun muttaqiyan man la yadri ma yattaqi? Bagaimana orang itu akan menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak mengetahui apa yang harus dia takuti? Tidak mungkin. Makanya penting kita ini belajar. Neraka dahsyat. Kita tahu informasi Nabi bahwa Allah berfirman 1000 yang masuk neraka berapa? 999, 1/1000. 1000 orang hanya 1 yang selamat dari neraka. Untuk kita berlomba dan jangan lupa berdoa. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa yang pedih. Wa qina adzabannar. Makanya ulul albab doanya subhanaka faqina adzabannar. Orang yang beriman doanya Allahumma ajirna minan nar. Kita ingat kembali kata Nabi, siapa yang berdoa Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka kata Nabi, neraka memohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan hambamu ini dari neraka. Kalau hamba itu berdoa sebanyak 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, maka surga memohon kepada Allah, Allahumma adhilhu al jannah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berbuat kebaikan, mentauhidkan Allah, dan sabar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selamat dan kita termasuk yang dipilih menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد